Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Kenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Iya teman-teman. Jadi kualifikasi Piala Dunia ronde 4 zona Asia sudah berakhir tadi malam, di mana juara grup dari masing-masing sudah ditentukan dan lolos ke Piala Dunia. Ya, di grup uh, kita di grup Indonesia sudah pasti Arab Saudi lolos ya ke putaran final Piala Dunia ya di Amerika nanti setelah bermain imbang 0-0 dengan Irak. Hasil ini membawa Arab Saudi lolos ke Piala Dunia sebagai pemuncak karena unggul produktivitas gol saja dari Irak, padahal punya selisih gol yang sama-sama +1. Hasil dua-duanya kemenangan atas Indonesia. Tapi Arab Saudi punya produktivitas gol yang lebih baik dengan menciptakan 3 gol. Sehingga membawa Arab Saudi lolos ke Piala Dunia dan Irak akan menjadi runner up ya. Dan akan menantang UAE di grup sebelah. Karena UAE menjadi runner up di grup sebelah setelah kalah dramatis atas Qatar dengan skor 2-1, dan itu memastikan Qatar lolos ke Piala Dunia dengan poin 4, unggul 1 poin atas UAE yang kemarin menang ya lawan Oman, sayang sekali ya. Jadi grup kita ada Arab Saudi yang lolos sebagai juara grup, kemudian tim Irak sebagai runner up, Indonesia sebagai juru kunci. Kemudian di grup sebelah Oman sebagai juru kunci, Qatar sebagai juara grup, dan UAE sebagai runner up. Dan ya hasil ini sudah bisa ditebak, pastinya sudah bisa ditebak karena penunjukan tuan rumahnya saja sudah tidak netral. Sejak awal Arab Saudi dan Qatar kenapa dijadikan tuan rumah padahal mereka adalah peserta? Kalau ini dibuat home and away akan lebih fair sebenarnya. Dibuat home and away jadi ditambah lagi 2 pertandingan jadi 4 ditambah 2 pertandingan menjadi 4 pertandingan, itu bisa. Karena kan November ada lagi FIFA Matchday ya. Bisa lagi ditambah 2 pertandingan. Kenapa harus terpusat dan kenapa harus ada satu tim yang menjadi tuan rumah? Kan insane ya AFC ini, benar-benar membuat peraturan. Dan gue juga heran kenapa FIFA tidak melakukan intervensi atas keputusan ini ya, padahal FIFA punya kuasa untuk melakukan intervensi kepada keputusan AFC menunjuk tuan rumah Arab Saudi dan Qatar. Ya, kita tahu sendiri sponsor utama Piala Dunia 2026 memang dari Arab Saudi. Jadi ya memang cukup logis ya kalau Arab Saudi tidak lolos ke Piala Dunia, mau ditaruh di mana muka Arab Saudi gitu ya. Sponsor utamanya ada. Ya, hasil ini sudah bisa ditebak. Dan mudah-mudahan di 4 tahun mendatang tidak ada lagi hal-hal seperti ini. FIFA benar-benar sangat lemah kepada AFC. AFC juga terus-terusan bermain. Kita tahu bukan hanya ini aja. Sebelumnya pun di Liga Champions Asia entah kenapa semifinal dan final dibuat terpusat di Arab Saudi lagi. Dan penunjukan Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034 ya, 2030 itu siapa sih, lupa gue. Apa 2030 ya Arab Saudi itu, gue nggak inget dah, saking keselnya gue udah nggak inget ya. Dan Irak dan UAE akan bentrok dan akan nanti tim yang lolos dari Asia akan menantang di kontinental, akan berantem ya dengan kontinental lainnya. Kemungkinan besar akan berhadapan dengan Bolivia ya. Katanya kalau lihat dari bracket katanya Bolivia ya akan jadi lawan, mungkin calon lawan dari tim Asia yang nanti lolos antara Irak ataupun UAE. Jadi masih ada Irak ataupun UAE mungkin bulan November nanti. Jadi ya gue cukup menyayangkan sekali lagi kenapa harus ada yang seperti ini. Tapi ya nanti sudah menjadi bubur, kita juga menerima. Protes juga sudah dilakukan tapi tidak ditanggapi.
Ya mudah-mudahan AFC ini nanti ke depannya isinya adalah semua dari konfederasi itu ada. Karena kan sekarang Indonesia itu nggak ada ya yang ada di AFC. Makanya kita pun tidak kuat kalau ingin melayangkan protes demi protes. Jadi cukup disayangkan ya kenapa kita tidak ada orang di AFC. Kita tahu power Erick Thohir memang kuat di dunia sepak bola, tapi kan Erick Thohir doang nggak cukup. Ya, Erick Thohir doang nggak cukup dan dia tidak ada di lingkaran AFC. Dia kan ya berdekatnya justru dengan FIFA-nya langsung gitu. Jadi ini sekali lagi permainan yang sangat gue sayangkan karena sekali lagi ini adalah sejarah untuk Indonesia sebenarnya. Ya sampai ke titik ini itu adalah sejarah. Dan tadi pun pihak dari Irak juga menyayangkan ya kenapa harus di Arab Saudi bertandingnya setelah hasil imbang tadi 0-0 itu ya. Hasil imbang 0-0 itu kenapa kenapa gue sih mempertanyakannya kenapa Irak juga baru protesnya sekarang. Mungkin mereka ingin mencoba dulu mungkin ya, tapi ya hasil sudah menjadi bubur, hasil sudah ditentukan dan selamat untuk Arab Saudi dan Qatar kembali lolos ke Piala Dunia. Ya tahun lalu juga Arab dan Qatar juga lolos ke Piala Dunia. Qatar sebagai tuan rumah, Arab Saudi lewat kualifikasi. Jadi di bulan November nanti Irak dan Hawaii akan berantem dan kemungkinan besar Indonesia juga mungkin punya lawan nanti November ya FIFA Matchday karena sekarang kan peringkat FIFA kita turun ya ke 122 ya, turun 5 peringkat berarti ya, turun sekitar 5 peringkat atau 3 peringkat mungkin 3 peringkat. Jadi kita sangat butuh FIFA Matchday di bulan November untuk kembali menaikkan peringkat kita. Ya, kalau bisa menghadapi tim-tim yang ada di atas kita kayak Bahrain gitu-gitulah. Kita butuh lawan-lawan seperti itu. Atau kalau bisa sesama Asia Tenggara juga boleh. Tapi sesama Asia Tenggara setahu gua sekarang sedang berlaga di kualifikasi Piala Asia. Jadi kalau sesama Asia Tenggara agak susah kayaknya. Kayaknya menghadapi tim-tim yang kayak Cina, Bahrain, atau tim-tim yang sudah tidak bertanding lagi di kualifikasi Piala Dunia itu bisa. Atau tim-tim Afrika. Itu kayaknya bisa gitu. Jadi kita lihat ya Indonesia akan berhadapan dengan siapa di FIFA November. Jadi ya sekali lagi selamat untuk Arab Saudi dan Qatar. Permainannya sangat smooth ya. Permainannya sangat smooth. Mereka berhasil lolos. Ya AFC bisa dibilang berhasil. Nah, kalau AFC berhasil ya bisa jadi beberapa tahun mendatang juga akan dilakukan lagi hal-hal picik seperti ini gitu ya. Oke, jadi itu aja yang ingin ini cuma sekedar keluhan aja sih ya. Yang lolos ternyata memang negara yang diuntungkan. Ini berarti permainannya berhasil, dan kalau permainannya berhasil ya AFC bisa melakukannya lagi gitu ya. Oke, nice try untuk Indonesia sudah berjuang semati-matian. Mudah-mudahan mental tim dan mental pemain terutama tidak goyang, bisa mencoba lebih keras di 4 tahun mendatang. Oke? Ya kalau bisa kita lolos langsung dari ronde 3 lah, jangan lagi ke ronde 4 lah. Ronde 4 bener-bener menyebalkan AFC ini, serius.